Selamat berjumpa kembali di Sibuan Tua Channel. Video Sibuan Tua Channel kali ini akan membahas tentang tumbuhan Thunera subulata. Selamat menyaksikan ya teman-teman, semoga bermanfaat. Thunera subulata atau yang sering disebut dengan bunga pukul 8 adalah salah satu tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi lingkungan perkebunan kelapa sawit. Tumbuhan yang lebih dikenal dengan sebutan bunga pukul 8 ini merupakan spesies bunga dari familia Passifloraceae yang berasal dari Meksiko dan Hindia Barat. Ciri-ciri tumbuhan Thunera subulata adalah daun berwarna hijau dengan panjang daun 2-7 cm dan lebar 1-4 cm dan diklasifikasikan berdaun tunggal. Bunga Thunera subulata atau bunga pukul 8 mempunyai mahkota berbentuk bulat telur sungsang. Pangkalnya berwarna coklat dan berwarna kuning muda di atasnya. Ukuran tanaman ini sekitar 60-90 cm dengan bentuk daun tanaman elips serta ujung meruncing dan daun bergerigi kasar. Tulang daun menyirip dan mempunyai kelenjar kuncup. Bunga tanaman ini ada yang berwarna kuning atau yellow alder dan ada juga yang berwarna kuning keputih-putihan. Bunga pukul 8 ini sangat menyukai tempat terbuka atau terlindung sebagian. Dilihat dari aspek budidayanya, tanaman pukul 8 dapat dibudidayakan dengan biji atau stek. Tanaman bunga pukul 8 sangat mudah untuk dibudidayakan. Perawatannya tidak ada yang khusus ya teman-teman, karena tanaman ini sangat mudah untuk tumbuh. Nah, sekarang teman-teman, kita akan membahas manfaat daripada bunga pukul 8 atau bunga Thunera subulata. Manfaat utama dari Thunera subulata adalah menjadi istana bagi Sicanus, yaitu sejenis predator yang membantu memangsa hama ulat api. Ulat api atau yang sering juga disebut dengan Satoshi asigna. Sicanus menetapkan dan mendapatkan sumber makanan dari Thunera subulata. Beberapa jenis ulat api yang dikenal antara lain Satora nitens, Darnatrima, Poloneta diducta, dan Satoshi asigna. Semua stadia tanaman rentan terhadap serangan ulat api seperti halnya ulat kantong. Kerusakan yang ditimbulkan dari serangan ulat api adalah kerusakan daun hingga 40% sampai 80%, dan selanjutnya bisa mengakibatkan kematian pada tanaman kelapa sawit apabila tidak dikendalikan dengan baik dan serius. Ulat api adalah salah satu musuh yang sangat ditakuti dalam perkebunan kelapa sawit, karena ulat tersebut menimbulkan efek kerugian yang sangat besar terhadap tanaman kelapa sawit. Ulat api menyerang bagian daun kelapa sawit. Untuk tanaman kelapa sawit pada tahap pembibitan, serangan ulat api akan berdampak jangka panjang dan akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi di waktu mendatang. Untuk tanaman kelapa sawit yang memasuki masa produktif, serangan ulat api akan berdampak pada menurunnya hasil produksi kelapa sawit, seperti halnya kita ketahui bahwa secara teoritis tanaman kelapa sawit akan muncul tunas baru setiap 2 pekan sekali, dan fungsi daun sebagai tempat terjadinya fotosintesis, dan selanjutnya
akan berguna dalam pembentukan bunga dan buah. Hama ulat api kerap kali merugikan para petani sawit karena sering menggerogoti dedaunan yang ada di pohon kelapa sawit. Hal ini mengakibatkan efek buruk pada perkembangan tanaman kelapa sawit tersebut. Terlebih lagi teman-teman, ketika tahap pembibitan, serangan ulat api akan berdampak jangka panjang dan akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi di waktu mendatang. Tentunya hal ini juga akan berdampak langsung pada hasil produksi kelapa sawit tersebut. Kenyataan yang dihadapi banyak perusahaan di lapangan menunjukkan bahwa serangan ulat api dapat menurunkan produksi sebanyak 25% pada tahun pertama dan 50% pada tahun kedua, dan memasuki tahun ketiga mencapai 75%. Dalam perkembangannya, perusahaan perkebunan kelapa sawit berupaya melakukan pengendalian ulat api karena untuk memusnahkan ulat api rasanya tidak mungkin untuk dapat dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan untuk pengendalian ulat api dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, tetapi saat ini yang paling ditekan adalah bagaimana untuk melakukan pengendalian ulat api secara alami. Adapun cara pengendalian ulat api secara alami antara lain, yang pertama, melakukan sensus secara rutin untuk mengetahui stadia dari ulat api tersebut. Hal ini merupakan kunci keberhasilan dari pengendalian ulat api, karena pada saat ini kita akan mengetahui seberapa besar populasi ulat api dan seberapa efektif tindakan yang sudah kita lakukan. Yang kedua, melakukan penanaman tanaman inang. Tanaman inang adalah tanaman yang menghasilkan madu. Tujuan dari penanaman tanaman inang ini adalah untuk tempat predator ulat api yang dewasa untuk mendapatkan makanan. Jenis daripada tanaman inang ini adalah Thunera subulata, yang sering juga disebut dengan bunga pukul 8, dan Cassia sp. Cara untuk menanam tanaman tersebut adalah kita tanam sepanjang jalan atau sekitar pinggiran jalan perkebunan kelapa sawit ya teman-teman. Atau kita sesuaikan saja dengan keadaan kebun kita ya teman-teman. Namun pada umumnya ukuran jaraknya yaitu antara 3-4 meter ya teman-teman. Dengan segala manfaat yang dimilikinya, Thunera subulata mampu meningkatkan keseimbangan ekologi di daerah perkebunan kelapa sawit. Melihat besarnya manfaat yang dimiliki Thunera subulata, tanaman ini mempunyai fungsi sebagai host plant atau rumah bagi predator hama ulat api yang berperan penting menjaga populasi ulat pemakan daun. Seperti yang sudah saya katakan tadi teman-teman, proses pembudidayaan dan perawatan Thunera subulata pun tergolong mudah. Cara untuk mengembangbiakannya cukup dengan stek batang teman-teman. Selain itu teman-teman, proses pertumbuhan bunga ini pun tergolong cepat serta memiliki nilai estetika yang indah. Apalagi ketika sedang mekar di pagi hari, bunga ini sangat cantik dan indah teman-teman. Bunga Thunera subulata ini mekar pada kira-kira jam 7 pagi sampai jam 12 saja ya teman-teman. Jika dirawat dengan baik, maka umur dan masa produktif Thunera subulata ini dapat bertahan sekitar 2-5 tahun ya teman-teman. Umurnya cukup panjang juga. Nah, sekian dulu teman-teman video dari Sibuan Tua Channel. Jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara like, share, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Salam
Si Buan Tua Channel.